Pagi ini saya Berlianti dari bidang kelautan dan pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah akan mengajak teman-teman sekalian melihat hasil karya dari pesisir Kalimantan. Hari ini saya berada di antara bunga-bunga yang sangat cantik. Tapi apa yang berbeda dari bunga-bunga ini? Nah, bunga-bunga ini bukan bunga biasa, tapi terbuat dari produk limbah hasil perikanan. Nah, ayo mendekat, boleh disorot bunga-bunganya. Nah, ini adalah bunga yang terbuat dari kulit kerang seperti ini. Kulit kerang ini harus diolah terlebih dahulu sebelum bisa dibuat menjadi bentuk bunga seperti ini. Jadi bukan kulit kerang yang benar-benar baru selesai dimakan ya teman-teman, tapi harus diolah, dibersihkan, dicuci, dikeringkan, dan diolah lebih lanjut. Untuk lebih cantik boleh ditambah dengan daun-daun plastik seperti ini. Nah, kerang ada banyak sekali jenisnya. Tidak semua bisa diolah menjadi produk-produk seperti ini. Karena kerang-kerang ada yang sifatnya rapuh, ada juga yang keras sehingga sulit untuk dibentuk. Maka kita harus jeli untuk memilih kerang mana yang bisa kita olah. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah kerang darah. Lalu untuk kerang-kerang dengan jenis seperti ini lebih baik jika digunakan sebagai souvenir dalam bentuk aslinya. Ada beberapa jenis kerang yang dimiliki di sini. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut dengan ahlinya. Oke, ini adalah JFT kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. JFT Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir, Ibu Herlina Pandang. Nah, Ibu Herlina ini ahlinya untuk mengolah limbah dari kulit kerang ini. Bu, boleh dijelaskan apa saja sih yang kita miliki di sini yang bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi sehingga tidak menjadi sampah ya Bu? Silahkan Bu. Terima kasih. Baiklah, yang pertama adalah kerang darah. Kerang darah bisa kita buat menjadi bros. Kerang darah bisa dibuat menjadi bros dan juga bisa dibuat menjadi bunga, rangkaian bunga seperti ini. Tapi sebelumnya memang harus dibersihkan dengan beberapa metode ya. Oke Bu, gimana cara membersihkannya Bu? Biar bisa putih seperti ini ya. Biasanya kalau kita makan di rumah makan kerang itu agak hitam ya. Nah ini putih nih, putih banget. Bagaimana caranya? Tekniknya ya seperti ini. Pada yang pertama kita bersihkan, biasanya ini kita rendam sampai 3 bulan ya. Prosesnya 3 bulan perendaman menggunakan sabun deterjen ya, dengan dicampur dengan pemutih Baiklin. Oke. Untuk kerang-kerang yang lain pencuciannya sama ya, kita semuanya menggunakan Baiklin juga ya, tapi dengan tidak perlu kita harus menggosoknya, tapi direndam seperti itu agar keaslian dari kerang itu masih terlihatnya seperti ini. Kalau ini kerang apa namanya? Simping. Simping ya. Bentuknya seperti belinjo, tapi nggak bisa dimakan. Kemudian juga ada kerang hijau ya. Kerang hijau bisa dibikin seperti ini ya untuk tempat lilin. Ya. Ini contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Ini beneran yang dibuat sudah jadi jadi. tempat lilin seperti ini. Kemudian juga ada kerang remis ya, bisa kita bikin seperti ini jadi bros. Kerang remis yang mana Bu ininya Bu? Yang mentahnya? Yang mentahnya Masih kecil ya, dia kecil banget nih. Tuh. Ini remis yang kecil. Oke, ini bentuknya yang belum jadi. Kita bisa bikin jadi bros. Ini setelah jadi bros cantik sekali. Dan jadi rangkaian dibentuk bunga. warna. Yang ini. Mana? Oh, ini bunganya dari kerang remis, lucu nih. Bunga imut. Oke. Lucu banget. Bisa Nanti jadi kita bros. akan minta Ibu Herlina untuk ngajarin kita bagaimana cara merangkai bunga. Terus ada satu lagi ya Bu, yang unik di Kalimantan Tengah, kita punya ikan yang dagingnya enak, lalu menjadi salah satu ikon di kota tertentu yaitu kota Sampit, ikan jelawat. Nah di sini Ibu Herlina juga punya produk limbah berupa sisik ikan jelawat. Nah ini sudah dibersihkan ya Bu? Ya, sudah dibersihkan. Kalau belum dibersihkan itu dia agak hitam, kehitaman gitu ya teman-teman. Nah setelah
rendam dengan Baiklin dia jadi putih seperti ini. Tapi ini nggak perlu digosok kan Bu? Tidak perlu digosok agar keasliannya masih tetap terlihat. Ya, yang digosok, kalau ini digosok ya, digosok pakai sikat. Sambil disikat ya. Nah, jadi untuk sisik ikan jelawat karena dia lebih tipis dan lebih kecil, dia biasanya dirangkai menjadi bentuk bunga-bunga yang lebih kecil seperti ini. Terus dan lebih ringan. Iya. Oke. Ini adalah bentuk-bentuk pengolahan kulit kerang, masih sederhana sekali. Untuk produk ekspor tentu saja dia akan lebih banyak prosedur SOP yang dilalui, pengolahannya akan lebih rumit. Nah, di sini kita akan melihat Bu Herlina mempraktekkan cara mengolah kulit kerang dengan cara-cara yang sederhana untuk sebagai bahan yang bisa dijadikan mata pencaharian tambahan untuk ibu-ibu di sekitar pesisir ya. Silakan Bu Herlina, mau bikin apa nih kali ini? Oke, kita akan mengambil kerang darah ya, yang nantinya akan kita buat seperti ini. Ini ya rangkaian yang sudah jadi, kita satukan. Ya, yang kecil-kecil ya Bu ya. Yang kecil-kecil kita satukan. Pelan-pelan Bu, biar teman-teman bisa lihat. Ya, kita satukan seperti ini. Nanti hasilnya akan ini dia hasilnya seperti ini. Ini akhirnya jadi bunga, lalu ditambah dengan kelopak bunga plastik dari akrilik ya Bu ya. Nah, di belakangnya biar lebih cantik, kemudian barulah diberi tangkai seperti itu. Ini sudah yang kecilnya gimana? Oh, harus dipilih dulu Kak. Pilih dulu Udah gambar banyak. Lubur ya. Oke, ini kami sedang mempraktekkan mau membuat rangkaian bunga dari kulit kerang darah. Saya bagian ngelemnya aja, lalu ada Ibu Elis yang bagian merangkai. Ini yang masih utuh ya, yang masih belum kita warna. Nah, Kita bisa menggunakan pilok ya. ini ada berbagai warna, silakan berbagai pilih sesuai warna. selera. Nah, semprot. Diamkan beberapa saat ya sampai kering. Oke. Nah, ini sudah jadi bunga dari kulit kerang yang Siapkan cantik. mangkuk ya. Ini mangkuk untuk brosnya. Jadi Oh, ini buat nanti dilem dengan bros ya. itu dengan dilem terus ditaruh jadi bros. Tinggal dilem aja kan? Bu? Iya, tinggal dilem. Tapi tunggu ini sudah kering. Oh gitu. Jangan sampai menempel di tangan ya warnanya. Ini akhirnya sudah jadi bros warna biru. Nah, untuk proses pemilokannya sendiri nggak perlu terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak warna asli kerangnya akan tidak kelihatan gitu. Ini tinggal ditambah ya. Ini macam-macam ya teman-teman, warnanya bisa sesuai selera. Digabung di sini. Nah, itu proses menyambungkan kerang dengan kelopaknya, tangkai daunnya. Jadi Sudah jadi satu helai bunga. dirangkailah seperti ini. Bu, tolong praktekin proses pewarnaannya Bu seperti apa? Nah, ini bros yang sudah jadi ya. Ini agak besar seperti ini. Tuh. Jadi bros cantik. Dia nempel. Oke. Nah, ini adalah bunga dari sisik ikan jelawat, cantik sekali. Bu, boleh tahu nggak ini kalau jadi seperti ini harganya kira-kira dijual berapa? Itu tergantung ya, kalau misalnya kalau yang menggunakan yang sistem bulatan ini mungkin harganya ada yang 75, ada yang sampai 150. Kalau yang banyak seperti itu sampai 350 sampai 500. Gampang nggak sih Bu dapat sisik ikan jelawat di Kalimantan Tengah?
Kalau selama ini masih gampang karena masih belum banyak yang tahu proses pembuatannya dan mungkin itu masih dianggap sampah. Kalau sisik ikan jelawar di mana sih kita kira-kira bisa cari? Harus ke Kota Sampit atau ada daerah lain di Kalimantan Tengah yang banyak memiliki limbah ikan jelawar ini? Oh, kalau sisik ikannya kita memang sudah ada teman sendiri yang mengumpulkan di pasar. Palangkaraya? Ya, di Kota Palangkaraya aja bapak-bapak ibu. Nah, ini semua bisa diolah. Di sana ada kerang darah, ada juga remis, ada simping. Kalau simping biasanya diolah lebih canggih lagi, bisa jadi figura, bisa jadi macam-macam ya. Hari ini kita menampilkan yang sederhana saja. Oke, demikian teman-teman semua perkenalan dari kami pada hari ini. Limbah ikan mungkin menjadi sampah bagi banyak orang, bisa menyebabkan bau, penyakit, dan juga membuat pemandangan kurang indah. Tapi di tangan orang-orang yang berbakat, ini bisa menjadi sumber tambahan penghasilan, bisa mengurangi tekanan terhadap polusi di wilayah pesisir, di pasar-pasar. Semoga video hari ini menginspirasi teman-teman sekalian. Selamat berkarya.